Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Good. Oke, makasih banyak ya untuk kelompok penyaji, kemudian juga pemantik-pemantik ya dari diskusi yang ada, pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga jawaban-jawabannya juga. Ya, ini berkaitan dengan isu perumahan ya, yang sebenarnya ya merupakan isu yang cukup krusial juga ya di perkotaan begitu. Tapi dalam konteks yang ada di kelas ini, kita akan lebih membahas secara teoritikalnya bagaimana mekanisme sebuah isu kebijakan perumahan, kemudian juga bagaimana orang-orang nantinya ya akan filtering begitu. Kemudian juga tadi juga sempat dipantik juga oleh diskusi bagaimana perpindahan ya model antara yang ada di tengah kota yang semakin lama semakin mahal, kemudian juga makin orang-orang cenderung lebih memilih tinggal ya di kawasan suburban ya perkotaan begitu, dan bagaimana mekanismenya yang kali ini yang akan kita bahas secara teoritikalnya. Oke, saya pengen mastiin terlebih dahulu. Ini suara saya dan juga slide share saya apakah terlihat dan terdengar dengan jelas? Tanggapan boleh? Sudah, Pak. Sudah terlihat dan Oke, terdengar jelas. siap. Baik ya, ini kita akan bahas isu yang mengenai perumahan ya dan juga kebijakan-kebijakannya. Kemudian juga sebelum lebih jauh dari situ ya, ini adanya konsep heterogenitas dan juga hedonik. Konsep heterogenitas dan hedonik yang mana pada intinya hedonik itu ya dia berkaca atau merupakan ya sebuah melihat faktor-faktor ya faktor-faktor untuk harga rumah ini terbentuk ya, harga rumah atau berbagai fasilitas ya yang ada di rumah tersebut atau ditawarkan ya di rumah tersebut ya sebagai pembentuk daripada harga rumah ya, di mana beberapa karakteristik yang lingkungan ya, kemudian juga apakah dekat dengan fasilitas publik, transportasinya seperti apa, kemudian juga em, tempat kerja ya, pusat bisnis seperti apa, kemudian juga bagaimana kaitannya ya, berapa jaraknya dengan pusat pendidikan ya, apalagi ya kalau di perkotaan dan juga perumahan ya, ini kaitannya juga erat ya dengan keluarga. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, ya tapi juga pada umumnya ya dengan keluarga muda, kemudian juga yang mempunyai anak begitu yang dalam masa pendidikan gitu, dan ini juga menjadi pengaruh juga ya bagaimana penentuan harga rumah tersebut, penentuan harga rumah tersebut terjadi ya, dari hedonic price yang merupakan efek dari berbagai fasilitas atau amenities terhadap harga perumahan. Pun demikian juga ya, perlu dilihat juga bagaimana sebuah lingkungan atau kawasan yang ada di perumahan ya dengan bagaimana tingkat kriminalitasnya, apakah cukup tinggi, apakah relatif tinggi, kemudian juga berkaitan dengan eksternalitas negatif ya, efek-efek negatif lainnya seperti limbah, kemudian jalanan yang diakses tengah kota atau ya tengah di jalan protokol begitu ya, yang mana ini relatif lebih bising begitu dan menimbulkan efek-efek negatif lainnya, dan itu ya yang juga mempengaruhi ya harga properti juga gitu ya.
Kemudian untuk memilih ya tingkat kualitas ya, ini ada kurva biaya ya, kurva biaya yang mencerminkan implikasi biaya marginal yang meningkat ya, tapi dia diminishing returns ya terhadap pemeliharaan, di mana ketika kualitas meningkat, biaya untuk memelihara tempat tinggal pada kualitas tertentu menjadi semakin mahal. Kemudian kurva yang linear ya, yang menunjukkan total pendapatan atau total revenue yang dari perumahan tersebut ya, atau mungkin ya sewa ya dari suatu tempat tinggal sebagai fungsi dari tingkat kualitas. Kemudian kurva total pendapatan bersifat linear ini yang mencerminkan asumsi bahwa adanya willingness to pay ya, kesediaan membayar untuk konsumen untuk sebuah tempat ya, ini meningkat secara linear seiring dengan adanya kualitas ya, kualitas dari perumahan itu sendiri atau kualitas dari kawasan perumahan itu sendiri. Dan tentunya ya tujuan dari pemilik ya adalah untuk memaksimalkan laba ya, untuk memaksimalkan laba yang dimaksimalkan pada tingkat kualitas di mana manfaat marginal ya sama dengan biaya marginal atau MR-nya ya sama dengan MC-nya. Seiring dengan bertambahnya usia suatu tempat tinggal, biaya untuk perawatannya ya, dalam hal ini ya tentunya untuk mempertahankan tingkat kualitas tertentu yang akan meningkat, sehingga kurva biaya marginalnya itu akan dia relatif bergeser ya ke atasnya. Dan tingkat kualitas yang memaksimalkan laba dipengaruhi oleh perubahan harga, dan peningkatan harga menggeser kurva MR-nya, marginal revenue-nya ke atas yang meningkatkan kualitas yang memaksimalkan laba, yang pergeserannya yang dari I ke K ya, dia adanya tingkat kualitas ya untuk memaksimalkan laba. Dalam kasus ini pemilik mengeluarkan uang untuk lebih ya, untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal karena pendapatan tambahan dari tempat tinggal dengan kualitas yang lebih tinggi melebihi biaya tambahan untuk peningkatan kualitas tersebut. Jadi ya ini berkaitan dengan bagaimana biaya maintenance atau biaya perawatan begitu ya untuk mempertahankan sebuah perubahan ya dari kualitas itu ada ya. Dan dia akan berhenti ya untuk menyewakan gitu ya, kalau dalam hal ini adalah properti atau apartemen gitu misalkan ya, jika ada penurunan harga cukup besar sehingga kurva pendapatan marginal berada di seluruhnya di bawah kurva daripada marginal ya, dia properti tersebut ya akan dihentikan penggunaannya. Nah, ini beberapa kemungkinan ya kalau misalkan dihentikan ya dari pasar perumahan ya. Yang pertama boarding up, jadi sebuah tempat tinggal sementara ya dia di dalam tanda kutip ya ditutup papan kemudian dikeluarkan dari pasar sementara waktu ya. Kemudian keputusan dia akan menyewakan ya atau akan beroperasi kembali begitu ya, dia jika adanya perkiraan ya harga akan meningkat di masa depan dan biaya peluang untuk menahan kekayaan dalam bentuk perumahan dibandingkan aset lainnya yang relatif lebih rendah. Kemudian kemungkinan yang kedua ya konversi atau perubahan alih fungsi ya, atau perubahan fungsi ya layaknya penggunaan ya perumahan atau layaknya rumah ya sewa begitu ya. Selain untuk tempat tinggal ya ini alih fungsi untuk pusat bisnis begitu, alih fungsi untuk bisnis ya, di mana kantor, toko atau tempat lainnya ya sebagai alternatif untuk menghasilkan ya keuntungan yang cukup ya untuk tentunya menutupi biaya konversi. Atau ya yang ketiga
ya ini ya kemungkinannya untuk ditelantarkan begitu saja begitu ya. Jadi akan melepaskan kepemilikan tempat tinggal tersebut ya dibiarin begitu saja gitu ya. Alih-alih ya untuk biaya ya dua biaya ini yang mungkin ya cukup tinggi atau tidak menutupi gitu ya. Nah, ada eksternalitas ya, eksternalitas yang menyebabkan inefisiensi. Eksternalitas menyebabkan inefisiensi di mana bangunan yang ditelantarkan ya menyediakan eh, ya target bagi pada vandalisme ya, dan tentu ini akan menjadi eksternalitas negatif ya. Jadi menurunkan daya tarik, kemudian juga pengaruhnya lebih jauh lagi ya bakal menurunkan harga sewa itu sendiri gitu ya. Jadi ya tentu akan ada biaya lainnya lagi yang dialihkan ya daripada penelantaran itu sendiri gitu ya. Kemudian daya tahan dan elastisitas penawaran, di mana daya tahan perumahan memiliki implikasi yang penting terhadap kurva penawaran pasar ya, dan elastisitas harga penawaran. Jadi peningkatan harga perumahan meningkatkan jumlah yang ditawarkan ini melalui 3 cara. Jadi membangun lebih banyak tempat tinggal yang baru ya, sehingga akan meningkatkan profitabilitas perumahan baru, dan sehingga lebih banyak lagi ya akan rumah yang akan dibangun gitu ya. Dan ya lagi-lagi ya kalau kita uh, telusuri ya bahwa perilaku ya daripada bisnisnya itu sendiri ya adalah menghasilkan ya keuntungan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian yang kedua yang meningkatkan pemeliharaan pada tempat tinggal bekas ya, di mana harga yang lebih tinggi dia memberikan insentif yang lebih besar kepada pemilik untuk mengeluarkan uang pada pemeliharaan dan juga perbaikan ya. Kemudian meningkatkan kualitas tempat tinggal bekas atau upgrading ya. Dia harga yang lebih tinggi memberikan insentif kepada pemilik untuk menaikkan kualitas tempat tinggal mereka melalui renovasi dan juga perubahan model ya. Jadi ada biaya-biaya tersendiri ya untuk pemeliharaan begitu ya. Kemudian nah ini ya berkaitan juga dengan biaya pindah ya, dan juga ketidakseimbangan dari konsumen, di mana sebagian yang besar rumah tangga atau household dia perubahan dalam konsumsi perumahan memerlukan perpindahan ke tempat tinggal yang berbeda, dan tentunya ya ini tidak sedikit biayanya ya untuk biaya perpindahan itu sendiri ya. Selain ya memang untuk mengeluarkan ya atau memindahkan barang-barang yang ada di dalam rumah itu sendiri ya, biaya pindah ini juga ya yang kita tidak bisa atau secara langsung kelihatan nilai moneternya atau nilai uangnya ya, ini berkaitan dengan biaya untuk meninggalkan ya lingkungan, bagaimana dengan orang-orang, sekolah ya, atau ya sekedar sederhana toko langganan gitu yang sudah dikenal gitu ya. Dan gagasan tentang neighborhood attachment atau ketertarikan lingkungan menganggap pemikiran bahwa pindah ke lingkungan baru akan mengganggu pola sosial dan konsumsi sehingga menimbulkan biaya yang besar ya bagi rumah tangga. Ini yang biaya yang tidak terlihat gitu ya secara uangnya gitu ya, tapi ya ini bisa dirasakan atau dilihat ya bagaimana utilitasnya, ya bagaimana kepuasannya ya dari entitas ya rumah tangga ya dalam menghadapi perpindahan itu sendiri ya. Nah ini peningkatan pendapatan ya akan menggeser garis anggaran ke luar ya, dia menaik gitu ya, yang bergerak dari titik I ke J ya lebih tinggi begitu budget lainnya, kemudian utilitasnya meningkat dari U0 ke U1 ya. Jika dia pindah ya, maka ia mencapai titik K
dengan tingkat utilitas U2 ya. Dan ini akan masuk akal ya jika perbedaan utilitasnya ya antara U2 dan U1-nya itu cukup besar untuk mengimbangi ya biaya pindah itu sendiri ya. Jadi selain biaya ya dilihat juga bagaimana utilitas ya, apakah dia naik ya atau sama saja atau bahkan ikut menurun gitu ya. Dan ya tentunya ya akan ada konsekuensi ya yang harus dibayarkan ya, walaupun itu yang memang tidak terlihat gitu ya, berkaitan dengan biaya-biaya lingkungan ini. Nah ini konsep yang tadi juga sempat dipantik ya, bagaimana prinsip atau bukan prinsip, tapi bagaimana mekanismenya sehingga orang-orang karena ya di kota yang sudah relatif mahal begitu untuk harga perumahannya ya, jadi ya tentunya ya secara naluri dasar saja ya kita ingin mencari rumah begitu, mencari rumah atau mencari ya apapun segala sesuatunya ya dengan harga yang sebisa mungkin ya lebih murah begitu ya. Ya makanya ini akan ada yang namanya konsep filtrasi ya atau model penyaringan ya untuk pasar perumahan. Yang ini menunjukkan bahwa sebuah tempat tinggal yang berubah seiring waktu dalam hal kualitas dan juga pendapatan penghuninya. Yang pertama, fitur dasar daripada proses filtrasi ini adalah yang pertama ya karena adanya penurunan kualitas jika layanan perumahan yang dihasilkan oleh sebuah tempat tinggal menurun seiring waktu ya, misalkan karena kerusakan fisik, kemudian juga teknologi yang mungkin sudah tidak relevan atau sudah usang begitu, dan juga ya perubahan tipe-tipe ya mode ya fasad dan lain sebagainya ya daripada perumahan itu sendiri. Kemudian ya karena yang kedua ya karena penurunan pendapatan penghuni ya. Jadi ya memang ya tentu ya kalau misalkan kita sebagai konsumen ya tentu akan mencari harga ya apapun yang semurah-murahnya yang bagaimanapun konsekuensinya yang ada ya tentunya dalam hal perumahan ini ya tentu konsekuensinya adalah ya kita akan berpindah begitu ya ke tempat yang sekiranya lebih murah gitu ya. Oke, kemudian proses filtrasi ya, proses filtrasi memungkinkan setiap rumah tangga untuk mengembalikan tingkat kualitas yang diinginkannya dan kembali ke posisi semula ya pada tangga kualitas ini, tangga kualitasnya di sini ya. Jadi produksi perumahan baru akan mengimbangi penurunan tingkat kualitas perumahan lama dalam dua cara. Pertama, untuk setiap tempat tinggal ya. Untuk setiap tempat tinggal yang dihentikan ya tadi konsep tadi ya biarkan begitu saja begitu di ujung bawah ya satu rumah baru dibangun di ujung atas ya kemudian rumah tangga berpenghasilan tinggi ditampung dalam perumahan baru ya sehingga membebaskan tempat tinggal bekas pakai dan dengan demikian memungkinkan rumah tangga yang mencapai tingkat kualitas ideal mereka. Nah, rumah tangga yang berpenghasilan tinggi ya dia di titik H, tapi pada akhir dekade dia di titik I dengan kesenjangan 10 unit antara kualitas ideal ya, dan juga aktual. Ini berkaitan juga dengan ekspektasi, kemudian juga utilitas juga ya bagaimana terjadi ya kualitas yang berubah, kemudian juga seleranya juga yang mungkin akan berubah juga. Kemudian rumah tangga ya yang berpenghasilan menengah dia bergerak dari titik M ke titik N ya dan rumah tangga berpenghasilan rendah ya dia bergerak dari titik L ke titik Z ya. Dan pada akhirnya setiap rumah tangga harus memilih antara mengembalikan rumah ke kualitas semula ya meningkatkan upgrading ya atau pindah ke rumah yang berbeda.
Nah, konsep subsidi untuk perumahan baru ya, jadi model filtrasi dia mengeksplorasi efek subsidi pemerintah terhadap perumahan baru, meskipun perumahan baru biasanya ditempati oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi, subsidi mempercepat filtrasi perumahan bekas pakai ke rumah tangga berpenghasilan lebih rendah, ya, sehingga semua orang mendapat manfaat dari subsidi tersebut. Nah, subsidi ini ya tentunya dia ya memangkas harga, ya, dia pemerintah ya bukan membeli ya, tapi yang membayarkan sebagian ya rumahnya, ya gitu, sehingga ini akan menurunkan harga perumahan ya bagi konsumen, ya, dan mereka tentunya ya meminta rumah dengan kualitas yang lebih tinggi, dan model filtrasi menyalurkan manfaat subsidi perumahan ke seluruh pasar perumahan. Nah, ini misalkan dengan ya subsidi menggeser tangga kualitas ke atas sebanyak 5 unit ya, setelah semua orang menyesuaikan diri dengan subsidi tersebut, ya rumah tangga berpenghasilan tinggi mencapai titik C ya sebagai pengganti dari titik H, ya, dan begitu pula seterusnya hingga yang berpenghasilan rendah dia mencapai titik Y ya sebagai pengganti dari titik L gitu ya. Kemudian public housing ya, perumahan umum dan kesejahteraan dari penerima, ya. Jadi kebijakan perumahan yang membantu rumah tangga berpenghasilan rendah ya, maupun rumah tangga yang berpenghasilan tinggi, ya. Di mana biaya perumahan umum baru dibandingkan dengan biaya perumahan swasta lebih mahal karena yang pertama ya dia sektor swasta dapat membangun perumahan baru berpenghasilan rendah lebih efisien daripada sektor publik, ya. Ya, ini sebuah isu lagi gitu ya, di mana ya yang sangat memungkinkan ya kalau misalkan diserahkan ke swasta ya dia lebih bisa ya secara perilakunya dan lain sebagainya ini bisa lebih efektif gitu ya, dinilai lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian yang kedua ya terdapat supply ya dari perumahan bekas pakai berkualitas rendah yang melimpah ya, sehingga perumahan baru yang paling murah sekalipun harganya bisa lebih mahal daripada perumahan untuk bekas pakai. Jumlah tempat tinggal tidak bersubsidi yaitu berkualitas rendah ini menurun ya karena beberapa alasan. Yang pertama, lebih banyak penghentian atau selesai gitu, berhenti begitu saja. Jadi penurunan harga tempat tinggal berkualitas rendah mengurangi ya profit ya, daripada tempat tinggal yang tidak bersubsidi, sehingga lebih banyak tempat tinggal dihentikan dari pasar perumahan, baik dialihfungsikan ke pengguna lain ya maupun ditelantarkan begitu saja. Kemudian yang kedua ya filtering ke bawah yang lebih lambat ya. Jadi penurunan harga perumahan berkualitas rendah relatif terhadap harga perumahan berkualitas menengah menyebabkan pemilik properti seperti properti dia memperlambat pergerakan tempat tinggal ke bawah ya sepanjang tangga kualitas yang konsep tadi ya. Jadi pemilik lebih mengeluarkan banyak biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan ya, renovasi untuk mempertahankan ya kualitas tadi ya, kualitas tempat tinggal mereka yang ada di subpasar ya kelas menengah itu sendiri. Kemudian housing voucher ya ini mungkin konsepnya ya lebih sering atau lebih banyak yang ada di Amerika Serikat begitu. Ya ini untuk meningkatkan konsumsi perumahan dan juga utilitas ya yang ada di rumah tangga dengan titik maksimalisasi utilitas ya yang baru ada di sini ya di V dengan titik awalnya ini yang ada di I ya. Kemudian efeknya, ya efek dari efek pasar daripada voucher itu sendiri, ya lebih pada menggeser kurva pemerintahan untuk perumahan kualitas sedang, ya ini lebih tinggi ya karena sebagian besar penerima beralih dari subpasar kualitas rendah ya ke subpasar yang kualitas sedang ya. Jadi jumlah supply tempat tinggal kualitas sedang ya meningkat ya karena
beberapa alasan begitu. Nah, filtering yang lebih cepat dari subpasar kualitas sedang, ya, jadi harga tempat tinggal kualitas sedang dia meningkat relatif terhadap harga tempat tinggal, ya. Kemudian tempat tinggal yang bergerak, ya, menuruni tangga kualitas yang lebih cepat. Dan yang kedua ya ada filtering yang lebih lambat ya ke subpasar dengan kualitas rendah, dan ini yang sebaliknya ya. Jadi harga tempat tinggal kualitas sedang yang lebih tinggi yang memberikan insentif yang lebih besar kepada pemilik untuk mempertahankan tempat tinggal mereka pada tingkat kualitas sedang ya, sehingga lebih sedikit tempat tinggal yang menyaring atau filtering ya ke tingkat yang lebih rendah. Nah, pada dasarnya ya kebijakan perumahan ya ini para ekonom membuat dan pembuat kebijakan yang terus memperdebatkan tentang keunggulan yang relatif ya antara kebijakan perumahan dari sisi penawaran ya, dan juga sisi permintaan ya. Jadi ya perumahan umum dan perumahan bersubsidi yang lebih mahal daripada perumahan yang tidak bersubsidi ya, dan memberikan lebih sedikit pilihan kepada penerima, di mana voucher ya dia memberikan relatif lebih banyak pilihan kepada penerima dan menghasilkan perumahan dengan biaya yang relatif lebih rendah ya, tetapi meningkatkan permintaan perumahan dan harga perumahan. Dan tentunya ya tergantung ya yang mana yang paling baik ya, tentunya ya di wilayah atau kawasan perkotaan ya metropolitan itu sendiri ya tergantung daripada kondisi pasar ya. Jadi di wilayah dengan suplai perumahan berpenghasilan rendah yang melimpah ya dan elastisitas penawaran yang relatif besar ya, jadi efek harga dari voucher akan relatif lebih kecil ya. Dan sebaliknya ya kalau dia inelastis ya dia akan menghasilkan kenaikan harga yang besar ya dan kebijakan sisi penawaran yang dirancang ya secara cermat ya tentunya akan memainkan peranan yang sangat penting. Kemudian mengingat besarnya biaya perumahan baru ya berpenghasilan rendah ya, ini menganjurkan kebijakan yang melestarikan suplai perumahan berpenghasilan rendah yang sudah ada ya, entah itu hibah apa namanya perawatan begitu ya, hibah daripada rehabilitasi ya, renovasi ya, hibah daripada renovasi, keringanan pajak properti yang ada ya. Nah, ini juga berpendapat ya untuk mengganti program kredit pajak dengan hibah langsung kepada pemerintah daerah ya. Jadi hibah tersebut akan memberikan fleksibilitas yang lebih ya untuk memutuskan ya, bagaimana bauran kebijakan yang terbaik ya antara subsidi penawaran dan juga voucher. Kemudian ya subsidi untuk pinjaman perumahan ya, jadi manfaat yang diperoleh rumah tangga dari pengurangan pajak ya, pajak perumahan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga ya. Yang pertama ya karena sistem pajak progresif ya, jadi tarif pajak marginal yang meningkat seiring dengan pendapatan. Kemudian karena ada permintaan akan perumahan meningkat ya seiring dengan pendapatan, rumah tangga yang lebih kaya memiliki cicilan KPR yang lebih besar, dengan demikian ya potongannya juga akan lebih besar. Ini subsidi hipotek ya, subsidi hipotek ya menyebabkan inefisiensi karena menciptakan kesenjangan antara biaya private dan biaya sosial ya dari perumahan yang ada. Karena subsidi hipotek ya dia akan mengurangi biaya private yang menyebabkan konsumsi ya over consumption begitu ya akan berlebihan ya. Dan ini menunjukkan ya adanya ya kerugian sosial ya. Kemudian kontrol sewa yang menurunkan jumlah perumahan di bawah jumlah keseimbangan dan mengurangi surplus pasar perumahan ya, di mana kerugian nilai atau deadweight loss ya ditunjukkan ya area antara kurva permintaan ya dengan kurva penawaran ya. Kemudian
keuntungan dari para penghuni ini berkurang oleh 3 respon terhadap kontrol sewa, yakni yang pertama biaya pencarian, ya, yang lebih tinggi setidaknya sebagian mengimbangi manfaat dari harga yang lebih rendah. Kemudian uang pengunci, ya, jadi persaingan antar konsumen dapat meningkatkan harga efektif di atas harga terkontrol. Kemudian penurunan kualitas, jadi harga sewa yang lebih rendah menurunkan insentif untuk memelihara dan memperbaiki properti sehingga kualitas perumahan menurun. Oke, jadi pada umumnya, ya, konsep awal tadi ya dimulai dari pendekatan hedonik, ya, yang didasarkan pada gagasan bahwa sebuah tempat tinggal terdiri dari sekumpulan amenities atau layanan perumahan, ya, yang memiliki masing-masing harga implisit, ya, secara tidak langsung, begitu. Kemudian perumahan yang bersifat durable dan pemilik mengendalikan posisinya pada tangga kualitas dengan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, perbaikan, renovasi, dan sebagainya. Kemudian penawaran perumahan relatif inelastis untuk periode waktu yang lama karena sebagian stok perumahan adalah bekas pakai. Ya. Kemudian biaya pindah yang relatif lebih besar sehingga rumah tangga jarang mengubah konsumsi perumahan mereka dan melakukan perubahan besar ketika mereka pindah. Di keputusannya banyak berbagai macam pertimbangan. Kemudian model filtrasi, dia menjelaskan bagaimana sebuah tempat tinggal bergerak menuruni tangga kualitas menuju rumah tangga dengan pendapatan yang semakin rendah. Kemudian untuk public housing, ya, tempat tinggal pada tingkat kualitas yang berbeda saling terkait di sisi penawaran karena proses filtrasi dan saling terkait di sisi permintaan karena substitusi konsumen. Kebijakan yang mengurangi jumlah tempat tinggal baru berkualitas tinggi akan meningkatkan harga keseimbangan semua tingkat kualitas. Kemudian antara kebijakan-kebijakan yang ada, gitu, ya, dari voucher perumahan akan memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima, tapi meningkatkan permintaan akan perumahan sehingga menaikkan harga bagi penerima, ya, maupun bukan non penerima. Ya, kalau subsidi pajak, begitu, subsidi hipotek, dia meningkatkan konsumsi perumahan melampaui tingkat yang efisien secara sosial dan sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Dan berbeda dengan harga kontrol sewa, kebijakan regulasi sewa memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar di dalam harga sewa yang diatur. Oke, untuk berikutnya, ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, ini untuk pertemuan terakhir, ya, di hari Kamis lusa, kita akan bahas mengenai local government, ya. Kemudian dengan kelompok presentasi, pemapar kelompok 10 dan penanggap kelompok 8, kelompok 10 sebagai pemapar, ya, Alicia Herunisa, Salsa, Melinda Fitria, Hilary, Aventania Anismara, dan Laili. Dan penanggapnya di kelompok 8, ya, Salsabila, Dia, Syafa, Kartika, Zakiatu, Eva, dan juga Nur Afifah. Kita akan membahas mengenai local government di dalam konteks sebuah perkotaan. Sip, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu.
Beberapa yang belum saya konfirmasi lagi. Nicholas Davis. Ada ya? Tadi kayaknya dia ikut presentasi tuh. Nah, ikutin hadir aja. Amanda Devina. Pak, maaf saya device-nya mati, jadi saya pakai akun saya, Pak. Amanda hadir, Pak. Oke. Kemudian Umi Latifah. Nur Afifah Fidiasari. Umu Madrasatul Sakinah. Hadir, Pak. Wilas Meilana. Hadir, Pak. Oke. Fadlian Hakim Maulana. Hadir, Bapak. Sip. Oke. Itu ya, kita ketemu lagi di kelas ekonomi perkotaan hari Kamis, yang berarti untuk penugasan yang terakhir, tugas individu review paper ya untuk masing-masing ya. Silakan dikumpulkan untuk tugas review papernya maksimal berarti besok malam ya. Oke, itu saja dari saya. Kemudian terima kasih banyak ya malam ini. Kelas kita tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan meeting room. Saya izin end meeting. Makasih. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih.